Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Video kali ini akan menceritakan tentang pengalaman saya menghadiri kegiatan Kongres Federasi Serikat Guru Indonesia. Ini adalah kongres ketiga ya. FSG sendiri berdiri pada tahun 2011 dan kalau kongres ini hanya per 5 tahun. Nah, seperti apa nih jalannya kongres FSGI yang ketiga? Kita ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelum, jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. FSGI Jaya Jaya Jaya. Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI adalah salah satu organisasi profesi guru yang diamanatkan dalam Undang-Undang Guru Dosen Nomor 14 Tahun 2005, di mana sejak lahirnya Undang-Undang 14 2005 tentang guru dan dosen, maka di situ muncullah satu kebijakan baru, di mana Indonesia tidak lagi mengenal hanya satu organisasi profesi guru yang lama ya. Waktu itu kan organisasi profesi guru yang sudah sangat terkenal gitu ya di Indonesia gitu ya, udah tua, kita adalah PGRI atau Persatuan Guru Republik Indonesia ya. Tapi sejak keluarnya undang-undang ini, maka bermuncullah organisasi-organisasi profesi baru termasuk FSGI. Saya sendiri adalah pendiri FSGI dan saat ini saya mendapatkan amanah sebagai Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia. Nah, kongres ini adalah diselenggarakan tiap 5 tahun menurut ADART-nya FSGI dan selalu bertempat di Jakarta. Nah, di sini sebenarnya ini akan ada pertemuan beberapa daerah ya. Jadi perwakilan-perwakilan pengurus daerah itu akan akan hadir di Jakarta dalam kongres ini. Nah, di sini ada beberapa biasanya dibahas, tapi yang utama kalau per 5 tahun di antaranya adalah selain mungkin merevisi ADART ya, dan ini terjadi revisi ADART di mana sistem keanggotaan gitu ya itu jauh dipermudah, dan bagaimana setiap serikat guru itu sekarang tidak bernama serikat guru tapi bernama FSGI ya. Misalnya itu adalah beberapa ketentuan yang disepakati. Nah, tak lupa ya, di dalam kesempatan ini adalah memilih pengurus pusat, terutama pimpinannya ya. Terpilihlah ketua umum dan sekretaris jenderal. Kalau dulu FSG itu sekjen, kemudian memiliki beberapa presidium. Tapi kalau presidium itu mewakili Indonesia Barat, Indonesia Timur, dan Indonesia Tengah. Namun sekarang diubah ya, jadi tidak lagi ada presidium, tapi kemudian berubah yaitu menjadi memiliki ketua umum. Nah, ketua umum dalam hal ini kemudian terpilihlah dari Serikat Guru Kabupaten Bima, yaitu Bapak Fahmi Hatip yang juga seorang kepala sekolah. Nah, lalu ya kemudian ini sekarang terpilih juga sekretaris jenderal FSG yaitu Fahriza Marta Tanjung dari Serikat Guru Sumatera Utara. Oke ya, demikian ya nih keseruan dari dari kegiatan kongres FSG.
di pleno ketiga, setelah pleno ketiga. Mungkin demikian Pak Idris ya. Artinya sebelum pemilihan nanti teman-teman pengurus akan dikumpulkan. Ya, nanti kita lihat perkembangan anggaran dasar yang mengatur. Mungkin demikian Ibu untuk sementara. Ada yang lain? Kalau tidak ada, kita bisa silakan. Mungkin perlu diketahui bersama tentang waktu yang tertulis di sana itu kan tentu tidak mengikat. Ya betul. Kalau kita bisa lebih cepat lebih bagus. Ya, cepat betul. kan bagus. Ya, tadi saya sengaja, ya terima kasih Pak Masud. Sengaja memang tadi saya nggak menyebutkan waktu supaya pointer kita itu di sidang pleno 1 sampai pleno 4. Itu kita laksanakan seefektif dan efisiennya. Baik, terima kasih Pak Masud masukannya. Kalau memang sudah tidak ada masukan dan agenda acara ini sudah bisa kita sepakati, bagaimana kita sepakati agenda acara kongres bisa disepakati Bapak Ibu? Bisa. Ya. Kalau bisa saya bisa. Ya. Berikutnya kita lanjut ke tata tertib. Tata tertib Kongres ketiga Federasi Serikat Guru Indonesia. A. Status sama. Kongres merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat pusat. 2. Kongres diselenggarakan 1 kali dalam 5 tahun. Baik. B. Kekuasaan dan kewenangan. 1. Meminta laporan pertanggungjawaban pengurus pusat. 2. Menetapkan pedoman dan program kerja pengurus pusat. Yang ketiga, memilih memilih sekjen dan wasekjen secara langsung. Yang keempat, memilih dan menetapkan anggota dewan pakar, dewan kehormatan dan presidium. C. Peserta. Peserta kongres terdiri dari pengurus pusat, utusan atau peninjau pengurus daerah, presidium, anggota dewan pakar, anggota dewan kehormatan dan undangan pengurus pusat. 2. Pengurus pusat adalah penanggung jawab kongres. Utusan pengurus daerah adalah peserta penuh. Presidium, anggota dewan pakar, anggota dewan kehormatan dan undangan pengurus pusat adalah peserta peninjau. 3. Peserta penuh mempunyai hak suara dan hak bicara, sedangkan peserta peninjau mempunyai hak bicara. 4. Banyaknya utusan pengurus daerah. Ya, saya ulangi poin 4. Banyaknya utusan organisasi anggota pengurus daerah pada kongres adalah sebanyak 1 orang, sedangkan peserta peninjau ditetapkan sesuai dengan undangan dari DPP. 5. Setelah Dewan Pengurus Pusat menyampaikan laporan pertanggungjawaban di hadapan peserta kongres, maka Dewan Pengurus Pusat dinyatakan demisioner. 6. Pemilihan presidium dan sekjen dilaksanakan secara langsung oleh peserta utusan dalam forum kongres. 7. Presidium terpilih adalah 3 orang yang berhasil mengumpulkan suara terbanyak di forum kongres. 8. Sekjen terpilih adalah yang berhasil mengumpulkan suara terbanyak di forum kongres. 9. Wakil sekjen terpilih adalah yang berhasil mengumpulkan suara terbanyak kedua dan ketiga di forum kongres. D. Sidang-sidang atau sidang pleno, 2 sidang komisi dan 3 sidang paripurna. E. Pimpinan sidang. Pimpinan sidang kongres dipilih dari peserta penuh oleh peserta utusan dan berbentuk presidium. 2.
Presidium sidang adalah orang yang dapat dipercaya oleh peserta untuk memimpin jalannya sidang dari awal sampai akhir persidangan melalui kesepakatan. 3. Ketua komisi adalah orang yang memimpin jalannya sidang komisi. 4. Panitia pengarah dan panitia pelaksana, yaitu panitia yang telah dibentuk oleh pengurus pusat untuk melaksanakan kongres sampai selesai. Tugas pimpinan sidang. 1. Presidium sidang. A. Memimpin sidang pleno dan sidang paripurna. B. Mengatur sidang komisi. 2. Ketua komisi. A. Memimpin sidang komisi. B. Melaporkan hasil sidang komisi. 3. Panitia pengarah dan panitia pelaksana. A. Memimpin awal sidang sampai terpilihnya presidium sidang. B. Membantu tugas presidium sidang. G. Quorum. 1. Kongres dinyatakan sah apabila dihadiri lebih dari setengah plus 1 setelah N plus 1 dari peserta utusan. 2. Apabila poin 1 tidak terpenuhi, maka waktu diundur dalam waktu 1 kali 24 jam sampai peserta memenuhi quorum. 3. Apabila poin 2 tidak terpenuhi, maka dinyatakan sah berdasarkan kesepakatan peserta sidang yang ada. H. Keputusan. 1. Setiap keputusan yang diambil semata-mata hanya berdasarkan kesepakatan untuk mufakat. 2. Bila poin 1 tidak dapat terpenuhi, maka dilakukan voting. I. Penutup. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian sesuai dengan kesepakatan peserta kongres. Demikian tata tertib kongres ketiga. Apakah ada masukan? Silakan. Nanti ada yang berkaitan dengan forum tadi. Ya, boleh, karena boleh tangkap sebagai anggota. Ini baik Bapak Ibu, memang kalau kita mengikuti aturan yang ada di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu kan untuk ketentuan quorum itu jika tidak terpenuhi waktunya 1 kali 24 jam itu kalau sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Tapi kita dari kepengurusan di Dewan Pengurus Pusat maupun dari kepanitiaan di kongres ini kan kita punya keterbatasan waktu ya. Itu barangkali nanti kita sampai jam berapa di sini Pak? Ya, sampai jam 15.30. Paling lama jam 5, jam 17, jam 17 ya. Oke, paling lama itu jam 17. Maka dan kemudian kan esensi dari kita penetapan quorum itu adalah untuk bisa menghadirkan jumlah peserta yang lebih banyak gitu ya. Dengan dengan jumlah peserta yang lebih banyak itu tentunya diharapkan keputusan yang diambil itu benar-benar bisa disepakati oleh seluruh anggota. Itu pertimbangannya dulu sahabat. Jadi atas dasar pertimbangan itu untuk quorum di poin 2 itu saya usul 1 kali 15 menit nanti kita tunda kalau memang kemudian jumlah peserta utusan itu tidak memenuhi sebagaimana persyaratan di poin 1. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Raja, beliau dari Segi Medan. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Apa bisa disepakati usulan dari Bang Raja bahwa waktu kita batasi 1 kali 15 menit, bukan 1 kali 24 jam apabila belum terpenuhi quorum? Yang sudah ada sekarang berapa? Makanya kita tinggal lihat aja sekarang sudah terpenuhi apa tidak. Ya. Tadi itu yang saya maksud di awal tadi, saya tentukan dulu itu. Nanti pada saat pembahasan besar. Berarti yang ini maksud saya ini tidak ada perubahan, tidak lanjut. Kalau memang bukan dibuka sekarang. Ya tentu
bukan sekarang, tapi waktunya ini, quorumnya ini kita diusulkan 1 kali 15 menit. Quorumnya, ya apabila belum memenuhi quorum. Bukan orang. Organisasinya, ya, bukan orang. Bagaimana Bapak Ibu ya? Waktu ini kita sepakati 1 kali 15 menit apabila belum quorum. Untuk ya, baik. Yang lainnya, poin yang lain di tata tertib. Bukan itu maksudnya. Nanti. Oke, terima kasih Bapak. Oh, ini hidup. kenapa hidupin suara? Oh ya, tapi nggak bisa dong beda suara dari luar. Harus hidup. Iya. Oh nggak, udah diping. Udah diping. Matikan kalau. Maksudnya ada Udah diping. Kan udah diping ya. Diping ini aja terus yang muncul. bukan mic-nya yang bunyi. Iya. Oke. Kita lanjut ya Bapak dan Ibu ya. Setelah tadi laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Pak Sekjen, mungkin Bapak dan Ibu ada yang ingin menyampaikan pandangannya terhadap apa yang sudah dilaporkan oleh Pak Sekjen. Dengan ini Bapak dan Ibu baik yang hadir di SMA 13 maupun kemudian yang hadir di luring, kami persilahkan untuk memberikan pandangannya. Ya, dari Bu Rob ini ikut aja katanya. Ikut aja kemana ya. Oke, yang lain Bapak dan Ibu, kira-kira ada pandangannya terkait dengan ini, apa yang sudah disampaikan oleh Mas Heru dalam laporan pertanggungjawabannya. Ya, silakan Pak Sudi, ada yang mau disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Saya cuma ngasih komentar sedikit. Pak Heru yang mengucapkan tadi, saya jangan dibuang gitu kan. Jangankan dia, saya jangan dibuang. Saya kan bukan ketua, bukan sekjen, nggak dibuang. Jadi menurut saya memang kita ini alumni, tapi ada pengalaman nambah juga. Karena apa? Di pensiunan itu ada kelompoknya, kelompok pensiunan. Ada yang lebih senior dari saya, 70 tahun lebih. Saya kan baru 64 nih. Hampir 80 juga ada. Jadi itu pengalaman buat kita, buat ke generasi berikutnya juga sangat banyak. Terutama pengalaman yang religius gitu ya. Karena tadi saya udah bilang sama Pak Heru ya kan, di surat Al-Hasan, wa in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik, itu perbuatan baik itu untuk diri kamu sendiri. Dan kalau kamu berbuat tidak baik, itu tidak baiknya akan kembali kepada dirimu sendiri. Dan orang yang umurnya udah 80 ya, ada yang 80-an, itu dia bisa melihat kejadian di bawahnya dia. Seperti saya cerita pada Pak Heru tadi ya kan. Oleh karenanya sekali lagi saya atas nama pribadi maupun organisasi menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Heru yang telah mengantarkan FSGI sejauh ini yang sudah luar biasa menurut saya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Pami atas pandangannya yang disampaikan. Ya, saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Sugi maupun Pak Pami tadi
dilakukan oleh yang terkait dilakukan oleh dengan Sekjen, saya kira sudah sangat ini ya, upaya yang sangat maksimal ya untuk FSGI bisa bertahan sampai dengan sekarang. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kita masih di agenda pemandangan umum. Jika ada yang ingin disampaikan, kami persilahkan. Tapi sepertinya kita bisa kayak berkomunikasi. Pak Suhardin, ada yang mau disampaikan Pak Suhardin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, saat ini memantau dari awal malam. Yang alhamdulillah saya pengennya bergabung dengan teman-teman di Jakarta saat ini. Kondisi kesehatan saya sepulang umroh kemarin itu masih kurang fit. Nah, oleh karenanya dari jauh saya ingin menyampaikan dua hal penting. Yang pertama terkait dengan kepemimpinan Mas Heru selama ini luar biasa, kami apresiasi sekali. Banyak perubahan-perubahan yang bisa kami terapkan dalam pendidikan khususnya di Kota Bima terkait dengan visi misi Serikat Guru Indonesia Kota Bima yang di bawah asuhan FSGI pusat. Oleh karenanya dari lubuk hati yang sangat paling dalam, perkenankan kami mewakili Serikat Guru Indonesia Kota Bima menyampaikan ucapan selamat kepada Mas Heru dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dedikasinya selama ini. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin ada baiknya di visi misi di anggaran dasar anggaran rumah tangga FSG itu mungkin kita selipkan sedikit terkait dengan FSG ini hendaknya menjadi wadah bagi peningkatan kompetensi para guru. Karena yang saya lihat selama ini kita belum terlalu banyak melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi guru. Hanya itu secara singkat yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suhardin. Berikutnya Bu Rob, ada mau disampaikan Bu Rob? Masih belum kedengaran Bu Rob ya. Berarti jaringan itu Bu Rob. Ikut saja. Ikut saja. Jaringannya dia. Iya, jaringan dia kan Bu. Tadi ada ini Pak Suhardin nggak bermasalah. Coba dia bermasalah. Pak Herliadi, ada yang mau disampaikan Pak Herliadi? Medan. Tiduran barangkali, oh enggak? Baik. Terima kasih Pak Meja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Herliadi dari Kota Medan. Melihat dari kegiatan satu hari tadi juga dari pagi ya saya ikutin, walaupun suaranya kurang jelas. Kemudian yang itu tak kurang jelas. Mudah-mudahan nanti hasil pertemuan pada hari ini rangkumannya bisa dikirim ke masing-masing
harus seperti itu. Karena kalau kita dengan cara voting itu ada kalah menang, kita yang berita ya. Kalau musyawarah itu semua menang, senang kita semua gitu. Jadi saya harapkan musyawarah mufakat itulah yang harus kita ambil di wadah KPSG ini. Saya kira itu dulu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Herledi atas masukannya. Bapak Ibu, tadi Pak Herledi sama masukannya dengan Pak Mansur dan yang lain bahwa pelaksanaan pemilihan anggota baru yang pemegang kartu federasi serikat buruh. Kemudian tiap bulannya atau tiap 6 bulan atau tiap tahun itu hanya berupa infak sukarela. Jadi tidak dibebankan berapa per bulannya, tapi adalah infak sukarela yang menjadi hal yang paling ini berkaitan dengan ini adalah pembuatan KTA di awal tadi. Itu biasa 100.000 per satu periode kartu anggota. Jika dalam putusan Kongres ini 5 tahun, berarti per 5 tahun adalah Bapak yang menambahkan untuk pesan efisiensi waktu 5 menit ini supaya nyampe kepada kita semua yang ada di sini. Pertama, saya selaku sekjen sebelum yang terpilih mengucapkan terima kasih kepada semua rekan baik di dalam kepanitiaan maupun peserta. Yang kedua, pesan saya, semua dokumen ini harus dibawa oleh ketua dan sekretaris terpilih, karena bukti administratif ini beliau kebetulan kedua-duanya kepala sekolah, ini sangat dibutuhkan sebagai dokumen untuk melengkapi data yang terkait dengan kepala sekolah. Yang berikut Zoom yang kami hormati, izin kami menyampaikan program kerja dari hasil diskusi singkat. Mudah-mudahan ini mewakili arah kedepannya perjalanan Federasi Serikat Buruh Indonesia. Yang pertama kami sampaikan bahwa program pertama adalah penguatan organisasi dan kaderisasi keanggotaan. Kami mengusulkan bahwa FSGI yang akan datang sejalan dan segaris mulai dari pusat sampai pengurus kecamatan. Kami beri nama, kalau di pusat adalah Dewan Pimpinan Pusat, di provinsi atau gabungan. Beberapa provinsi adalah Dewan Pimpinan Wilayah, kemudian kabupaten kota, Dewan Pimpinan Cabang, dan sampai pengurus kecamatan atau kami sebut pimpinan anak cabang. Itu berkaitan dengan struktur organisasi. 2 tahun lagi, ketika sampai 2029, maka di tengah jalan nanti kita harus bersama-sama bertemu kembali. Oleh karena itu, ketika ada rekomendasi kepada Pak Jaka, maka rekan-rekan bisa memanfaatkan informasi ini sebagai pertimbangan. Pertimbangan yang kedua, Pak anggota dikeluarkan oleh pengurus pusat. Yang kedua, kartu anggota diterbitkan setelah ada pengajuan dari pengurus daerah. Yang ketiga, masa berlaku kartu anggota selama guru yang bersangkutan aktif sebagai anggota SGI. Harus di bersangkutan sebagai anggota SGI. F ya, tinggal ditambahin F ya. Ya, FSGI. Ya. Indonesia periode 2024 dan 2029. 2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2024 Presidium Sidang Kongres ketiga Federasi Serikat Buruh Indonesia.
Fahmi Hatib ditandatangani, Jaka Sukardana ditandatangani, Farida Marta Tanjung ditandatangani. Demikian hasil sidang yang dapat saya pimpin. Berikutnya untuk kelengkapan keanggotaan Dewan Kehormatan dan Dewan Pakar nanti akan diselesaikan oleh pengurus terpilih. Mungkin demikian Bapak Ibu pleno terakhir kita, itu pleno ke-4 ini. Semoga apa yang menjadi keputusan kita hari ini sejak tadi pagi mengikuti seminar sampai sore ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saya tutup pleno ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum. Semua kebijakan pendidikan yang dikeluarkan oleh Kemendikbudrismen, ya. Jadi itu setiap bulan kita lakukan pengkajian terhadap kebijakan-kebijakan Kemendikbudrismen yang berkaitan dengan pendidikan. Lalu yang kedua, melakukan advokasi terhadap berbagai persoalan pendidikan yang melibatkan peserta didik, guru, kepala sekolah, pengawas maupun dinas pendidikan terkait. Yang ketiga, melaksanakan budaya diskusi secara rutin terhadap persoalan pendidikan kekinian. Yang keempat, memberikan perlindungan profesi guru khususnya kepada anggota FSGI dalam menjalankan tupoksinya. Yang kelima, peningkatan kapasitas dan pengembangan profesi guru FSGI. Dan untuk sekretarisnya adalah Bang Reza. Memang Bang Reza ini cocok untuk sekretaris. Ya, seperti PBB aja kan sekjen yang keren Pak. Ya, mungkin itu aja Bapak Ibu, supaya mempercepat waktu juga. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada ketua terpilih tapi pemimpin sidang. Baik, terima kasih Pak Jaka. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk akhir dari sidang ini saya akan bacakan ketetapan Kongres ketiga Federasi Serikat Guru Indonesia nomor 009/FSGI/Romawi 12/2024 tentang tata tertib dan kriteria pemilihan Ketua Umum Federasi Serikat Guru Indonesia. Dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kongres ketiga Federasi Serikat Guru Indonesia setelah menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan dan seterusnya memutuskan menetapkan: 1. Tata tertib dan bagi teman-teman yang di guru swasta itu kan punya kaitannya dengan undang-undang ketenagakerjaan. Nah, jadi semenjak ada undang-undang cipta kerja itu kan undang-undang ketenagakerjaan tidak berlaku lagi. Walaupun sampai sekarang terakhir dengan ada putusan Mahkamah Konstitusi terkait peninjauan kembali undang-undang cipta kerja itu, sampai sekarang belum ada lagi aturan terbaru selain undang-undang cipta kerja itu, walaupun sudah ada putusan dari Mahkamah Konstitusi. Nah, itu barangkali yang ada perubahan di pasal 6. Kemudian di pasal 7 saya kira nggak ada yang berbeda, kita tetap sama. Pasal 8, pasal 9, 10, 11 kode etik keanggotaan. Nah, keanggotaan ini yang saya kira jadi poin penting ya bagi kita, karena kita keanggotaan kita individu dia harus eksternal. Yang pertama, mempertahankan PPDB sistem zonasi. Yang pertama, FSGI mendesak Presiden Republik Indonesia untuk mempertahankan PPDB sistem zonasi karena sistem ini yang paling mendekati prinsip keadilan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 terkait pemenuhan hak atas pendidikan yang menjadikan kewajiban negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kemudian yang kedua, rekomendasi eksternal kami
FSGI mendesak pemerintah daerah segera membangun SMPN, SMAN, dan SMKN baru di wilayah kecamatan yang tidak ada SMPN atau SMAN atau SMKN. Karena untuk SDN relatif mencukupi, SDN relatif cukup karena keberhasilan program SD Impres di masa pemerintahan Presiden Soeharto. Sayangnya program tersebut memasang target melek aksara rakyat bisa baca, tulis, dan hitung. Namun berpuluh tahun lamanya tidak pernah ada program SMP, SMA, SMK, Impres, sehingga saat kebijakan PPDB sistem zonasi diterapkan, baru semua pihak menjadi bahwa jumlah sekolah negeri jenjang SMP, SMA, SMK sangat minim dengan penyebaran yang tidak merata. Mudah-mudahan bagi kita semuanya. Terima kasih Pak Reza, Komisi Anggaran Dasar Rumah Tangga sudah menyampaikan. Kita izin aja break ya, karena kita sholat asar ya. Iya, nanti dulu, makanya saya izin sebelum menetapkan ini. Gitu. Ini. Utama dengan kami yang di backup selalu oleh Dewan Pakar. Integritasnya tidak diragukan untuk mereka. Kapasitasnya tentunya butuh pengalaman dan ilmu yang sudah memadai tentang organisasi ini. Dengan mengucapkan bismillah, insya Allah Pak Reza sebagai Ketua Umum, dan mudah-mudahan kita banyak belajar. Oke ya, demikian keseruan dari Kongres FSGI yang ketiga yang berlangsung di Jakarta. Ya, memang Kongres FSGI ini kan memilih tadi ya ketua umum maupun sekjen yang baru, dan itu sudah terpilih. Oleh karena itu saya mengucapkan selamat ya kepada Pak Fahmi Hatip selaku yang terpilih sebagai ketua umum, maupun Fahriza Marta Tanjung yang terpilih sebagai sekretaris jenderal FSGI untuk 5 tahun ke depan ya. Semoga segera bisa ditindaklanjuti dengan penyusunan kabinet ya, atau susunan pengurus pusat ya. Semoga FSGI jaya terus ya, bisa terus berbuat kebaikan ya, dan memperjuangkan guru serta pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan di negeri ini. Oke, demikian ya, semoga ini bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, komen, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kuliner. Terima kasih. Wassalamualaikum.